Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. It's me Randy Antono dengan NPM 2315119. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai materi yang ada di pengkodean. Nah, yang aku tahu di pengkodean itu ada 7 segmen, encoder dan encoder dan decoder. Nah, di sini juga aku ingin menjelaskan rangkaian ada encoder dan decoder anoda. Untuk rangkaian decodernya itu yang katoda. Nah, yang pertama, apa sih 7 segmen itu? Yang aku tahu 7 segmen itu merupakan komponen elektronika yang terdiri dari segmen-segmen yang digunakan untuk membentuk angka dalam bentuk desimal. Nah, sedangkan untuk encoder itu merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengubah bilangan desimal dalam bentuk bilangan biner atau kode-kode terbentuk. Nah, untuk yang decoder itu merupakan kebalikan dari encoder, yang dimana setelah encoder itu mengubah desimal menjadi bilangan biner, nah dalam decoder itu prosesnya itu dibalikin lagi, jadi adalah datanya itu dalam bentuk aslinya gitu. Dan dalam decoder itu ada 2 jenis, yang pertama decoder anoda ya, dan yang kedua itu ada decoder katoda. Nah, yang dimana kedua itu memiliki perbedaan dalam cara mengaktifkannya. Dalam decoder anoda itu aktif apabila diberi logika low atau bisa disebut dengan aktif low. Sedangkan dalam decoder katoda itu akan aktif jika diberikan logika high atau bisa disebut dengan aktif high. Nah, itu penjelasan sedikit mengenai materi yang ada di pengkodean. Nah, langsung saja masuk ke rangkaian. Nah, rangkaian pertama itu aku ngambil yang encoder. Oke, nah di sini kan inputannya itu satu semua, jadi bisa dikatakan bahwa rangkaian tersebut mati, jadi nggak aktif gitu. Nah, apabila dimasukkan aktifin desimal 1, masukin input 0, maka desimal 1 itu akan aktif. Kan tadi dibilang untuk encoder itu aktif apabila logikanya 0. Jadi di sini dimasukin 0, maka yang akan menghasilkan output Q0 itu 0, tapi karena di notkan akan menghasilkan 1. Q1 akan menghasilkan 1 karena di notkan akan menghasilkan 0. Begitupun selanjutnya. Nah, untuk rangkaian ini dibaca dari output bawah ke atas, jadi 0001. Nah, dimana 001 itu kan biner dari 1. Nah, lanjut untuk aktifin ke desimal 2, jadi yang dimana akan aktif itu, nah yang dimana akan menghasilkan output Q0 itu 1 yang akan dinotkan jadi 0, Q1 akan menghasilkan 0 yang akan dinotkan jadi 1, Q2 dan Q3 itu 1 dan dinotkan akan jadi 0, 0. Nah, ini akan menghasilkan output akhir itu 0, 0, 1, 0, yang dimana 0, 0, 1, 0 itu merupakan bilangan biner dari desimal 2. Nah, oke, lanjut ke, bisa langsung ya loncat ke aktifin desimal 4. Nah, yang dimana kan ini sama-sama 0 nih, yang desimal 2 sama desimal 4 0. Nah, tapi di sini hasilnya itu 0100, yang dimana itu merupakan bilangan biner dari 4 kan. Nah, kenapa seperti itu? Padahal kan dua-duanya aktif, karena setahu aku apabila ada 2 desimal yang diaktifkan atau diberi inputan 0, jadi yang akan aktif itu bilangan desimal yang terbesar gitu. Jadi makanya di sini hasilnya 0100. Nah, ini akan berlanjut sampai desimal ke 9. Oke, lanjut untuk rangkaian kedua, yaitu ada decoder common katoda, yang dimana dalam rangkaian ini akan aktif, segmennya akan aktif apabila diberikan logika 1 atau aktif high. Nah, di sini aku masukin input 0000. Nah, akan menghasilkan output itu yang aktif itu kan tadi nilainya 1. Mana aktif itu ada QA, QB, QC, QD, QE dan QL. QG-nya itu non aktif. Jadi akan kalau outputnya ini yang disebut logika high atau
dalam kondisi 1 itu akan dihubungkan ke 7 segmen, yang dimana itu akan menghidupkan 7 segmennya itu yang A, B, C, D, E, F. Jadi membentuk angka desimal 0. Nah, untuk masukin input 0, 0, 0, 1 misal, nah yang outputnya yang aktif itu QB dan QC bernilai 1. Nah, output aktif ini dihubungkan ke 7 segmen kan, jadi yang aktif itu akan B dan C, itu membentuk angka desimal 1. Nah, lalu misal inputting biner 00, 1, 0. Nah, di sini kan berarti akan menghasilkan output yang aktif itu QA, QB, QD, QE, dan QG, yang dimana itu akan dihubungkan ke 7 segmen. Nah, segmen yang hidup itu ada A, B, D, E, dan G, sesuai sama output yang dihasilkan di pin 7448 ini. Nah, lanjut untuk inputan 00, 10 atau biner dari desimal 3, yang dimana ini akan menghasilkan output yang aktif itu ada QA, QB, QC, QD, dan QG. Nah, ini yang aktif itu kan nilainya 1. Nah, dihubungkan ke 7 segmen, dan segmen yang hidup itu ada A, B, C, D, dan G. Nah, ini itu untuk urutan dari 7 segmen itu, yang atas sini A, sebelah sini kanan atas itu ada B, bawah kanan itu C, bawah itu ada D, kiri bawah itu ada E, kiri atas itu ada F, dan yang tengah ini G. Jadi di sini yang aktif itu A, B, C, D, dan G. Lanjut untuk misal inputan 0111. Nah, dimana itu akan menghasilkan input yang aktif itu ada QA, QB, dan QC. Nah, kan yang aktif itu kan 1 ya, jadi dihubungkan ke 7 segmen, makanya yang aktif ya yang A, B, C gitu. Kalau misal berapa ya yang error ya, sorry. Nah, ini kan 0110, ini dia akan menghasilkan output yang aktif itu QC, QD, QE, QF, dan QG. Dan dimana nih aktif kan, yang aktif itu kan 1, maka dihubungkan ke 7 segmen. Nah, outputnya itu kan ada 1, 2, 3, ada 5. Nah, sebenarnya itu kan dihubungkan ke 7 segmen. Nah, 7 segmen ini yang hidup itu ada apa? Berarti C, D, E, F, dan G. Nah, tapi seharusnya kan 6 itu di A itu harusnya hidup kan. Kenapa di sini nggak hidup? Itu karena setahu aku tuh pin yang ini tuh kayak kurang memadai gitu untuk mengaktifkan A ini. Jadi untuk bentuk 6-nya itu kurang sempurna karena IC yang digunakan kurang memadai, tapi emang ini yang disarankan untuk membuat rangkaian dari decoder katoda. Terus udah sih itu yang aku tahu. Nah, untuk 9 juga ini kan seharusnya kalau normalnya itu kan 9 itu yang D ini kan harusnya hidup ya, tapi dia juga sama kayak angka 6 karena yaitu tadi pinnya itu kurang memadai untuk mengaktifkan tombol ini gitu. Jadi untuk angka 6 dan 9 itu kurang sempurna gitu. Nah, untuk ini kan yang aktif itu ada A, QB, QC, QE, dan QF, dan QG. Jadi ini kan aktif satu intinya satu yang aktif dihubungkan ke 7 segmen, maka segmen yang hidup itu A, B, C, F, dan G. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.